Pemirsa, seperti apa sosok almarhum Syekh Ali Jaber? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz Yusuf Mansur yang merupakan sahabat dekat almarhum Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ustadz Yusuf, kami juga menyampaikan turut berduka cita ada kehilangan sosok sahabat yang begitu Ya, dekat sama, nampaknya ya makasih. dengan almarhum. Oh, dekat banget, dekat sekali. Ya, sebelum mungkin kami ingin menanyakan seperti apa sosok almarhum di mata seorang Ustadz Yusuf Mansur. Tadi Pak Ustadz juga mengikuti prosesi dari rumah duka sampai sholat jenazah sampai dimakamkan. Boleh diceritakan tadi bagaimana selama prosesi ini berjalan? Iya, pertama saya mengapresiasi dulu jamaah, ya, pencintanya Syekh Ali dan masyarakat yang mematuhi, mendengarkan seruan untuk tidak ke rumah sakit, tidak ke rumah duka, dan tidak ke pemakaman. Jadi alhamdulillah bisa menghindari kerumunan yang berlebihan. Jadi saya terima kasih dulu sebelumnya nih, juga barangkali mewakili pemerintah kota Tangerang, Kapolres Tangerang, dan Dim Tangerang, dan gugus Covid di sini maupun di Jakarta Pusat, ya, Kapolres Jakarta Pusat dan Dim Pusat yang udah luar biasa tadi menjaga supaya protokol safety-nya benar-benar tetap terjaga. Tapi kecintaan ini juga jangan menghalangi kita untuk berdoa, mendoakan Syekh Ali dan menyolatkan gaib di masjid dan di musola masing-masing. Syekh Ali ini sosok yang kalau kita lihat peristiwa kemarin itu loh, yang dia ditusuk pakai pisau itu kan, Indonesia melihat kan bagaimana Syekh Ali tetap tenang. Beliau malah menyelamatkan yang menusuk dari amukan massa dan kemudian benar-benar memaafkan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada sumpah serapat, tidak ada laknat atasnya. Sehingga Indonesia ngelihat dan belajar gitu. Oh, Syekh Ali Masya Allah bisa begitu ya, bisa maafin orang ya. Padahal udah nusuk loh. Kalau mau dijeburin ke penjara, polisi apa bisa gitu. Tapi jamaah melihat, nah itu salah satu kemuliaan ahlul Quran. Salah satu kemuliaan orang yang menghafalkan Quran. Orang yang kemudian isinya Quran. Ya, sifatnya Rahman, sifatnya Rahim, mengasihi, menyayangi, itulah Syekh Ali. Nggak boleh ngelihat orang tuh susah gitu, bantu aja. Syekh Ali tuh nggak punya rumah loh di Indonesia. Ya, kalau ada villa apa semua yang dikabarin itu buat dakwah, nggak ada cerita buat dia. Kemudian ada apa yang dia tinggalin tuh, Masya Allah, ini semua buat agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ali adalah orang yang ilmunya tinggi, luas, banyak, dalam, tapi orangnya humble gitu, ya, orangnya rendah hati gitu. Dan kita kalau ngelihat dia tuh bawaannya seneng gitu, ya, deket aja tuh demen gitu, bahagia gitu, nenangin, ngademin, nyamanin, bikin tentrem. Ah, itu dia, luar biasa lah Syekh Ali sosoknya, Masya Allah. Kita berduka karena untuk menghasilkan orang seperti Syekh Ali dan para alim ulama tentu perjalanannya enggak mudah, perjalanan panjang. Jadi ini bukan cuman kedukaan kita hilangnya seorang Syekh Ali, tapi kedukaan kita memang bertambahnya lagi sosok ulama yang kemudian meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita masih bisa mengkader lebih banyak lagi Syekh Ali yang baru, insya Allah, buat Indonesia dan buat dunia. Demikian, Mbak. Pak Ustadz, selama mungkin berteman dengan Syekh Ali Jaber, sering ngobrol-ngobrol dengan Syekh Ali Jaber, pesan apa yang selalu disampaikan kepada Pak Ustadz dan juga teman-teman Pak Ustadz? Beliau ke saya tuh selalu menasihatkan begini, yang semangat, yang sabar gitu. Semangat, yang sabar. Pokoknya kalau ada ujian di situ naikkan tingkat, kalau ada ujian di situ kemudian menaikkan derajat. Itu yang selalu beliau sampaikan kepada saya, karena beliau tahu saya banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi juga ya masalah dan kesulitan itu. Jadi beliau selalu memotivasi dengan memberikan ayat-ayat Quran, mengingatkan saya tentang ayat-ayat Quran, tentang ujian, hadis-hadis gitu ya. Idza ahabballahu ibtala. Itu yang selalu disampaikan. Kalau Allah kemudian mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Selalu itu yang dia sampaikan. Kemudian dia banyak mengutarakan impian dan cita-citanya. Pokoknya pengen mencetak berjuta-juta penghafal Quran di Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan dari mulai awal beliau itu kembali ke tanah air,
Beliau lahirnya di Indonesia loh, jangan salah. Lahirnya di Lombok, jangan salah loh, di NTB. Jadi beliau nih lahirnya di sini, wulida fi Indonesia. Nah, beliau ketika kembali kemari dibuktikan sampai hari ini perjuangannya adalah di dunia Quran, di dunia tahfiz dan pendidikan Quran. Demikian. Dan Pak Ustadz, Syekh Ali Jaber ini dimakamkan di pondok pesantren milik Pak Ustadz ya. Kalau berkenan mungkin boleh diceritakan apa alasan keluarga? Bukan milik umat. Apa akhirnya alasan dari keluarga ini akhirnya? Iya, saya juga kaget ya pas di rumah sakit. Iya, baik. Pas di rumah sakit saya kaget. Ya, kan saya dari pagi di sana. Kaget ketika dikabarin bahwa keluarga, kata saya Muhammad lewat Iskandar itu kan udah mau mandiin jenazah tuh, bilang keluarga milih Darul Quran sebagai pemakamannya Syekh Ali gitu, sebagai tempat peristirahatannya terakhir Syekh Ali gitu. Terus saya bilang, wah Masya Allah, serius ini, apa alasannya? Karena itu rumahnya, rumah Syekh Ali di situ. Kami pertama-tama di situ di Darul Quran, kami mencintai Darul Quran, kami berjuang bersama Darul Quran. Jadi ya Syekh Ali pantaslah ada di sana. Plus kalau di sana kan banyak penghafal Quran, lagi belajar Quran, lagi ngajar Quran. Jadi Syekh Ali biar bersama-sama para penghafal Quran dan para pengajar Quran dan para pembelajar Quran. Yang berikutnya adalah kata beliau bahwa Syekh Ali ini mencintai gitu ya, mencintai ustadz gitu kan, mencintai ente, mencintai saya katanya. Emang dia tuh udah kayak dianggap anak sama ibu juga gitu. Ibu saya duluan meninggal dunia. Saya Muhammad waktu kemudian ibu saya meninggal ikut makamin juga, Syekh Ali juga. Jadi sekarang kayak gantian itu, dan dimakaminnya di belakang makom ibu percis gitu, Masya Allah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz jadi ini atas kehormatan waktunya. kemuliaan buat kami Darul Quran. Dan Baik, buat di tengah kota dukanya, Tangerang. terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kami di iNews Sore untuk menyampaikan pesan-pesan yang selalu juga Sama-sama, disampaikan kepada Pak sama-sama. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.